karim amma ba'd. Ya. Ini ada 4 orang absen di Zoom. Karena 4 orangnya ada di hadapan saya semua. Oh masih Isya lah mas. Rekaman. Ini waktunya juga mepet. Ini biar cepat selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wajib min atar al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi. Lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وإلى جميع المكروبين من المسلمين والمسلمات وإلى جميع مرضى المسلمين والمسلمات اشفهم يا رب اشفهم يا رب بشفاء عاجل شفاء لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil masyayikhina wa li walidihim wa liman ajaza min al-muntahisnadim. Qala al-musannifu al-imam Alauddin ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Udah fi Syarh al-Umdah. Halaman seberapa? 1105. Baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal Fatihah. Bacaannya dipercepat ya karena target saya kita hatam jilid kedua ini malam ini. Mudah-mudahan hatam. Bacaan dipercepat. Taib an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal Fatihah inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqala ya Rasulullah araita shuhuman maitati fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalika qatala Allahu al-yahuda inna Allah lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari dibukanya kota Mekah atau dikuasainya kota Mekah, ya futuh Mekah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamar dan jual beli bangkai dan jual beli babi dan jual beli berhala. Maka dikatakan, ya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai? Lemak bangkai. Karena dengan lemak tersebut perahu-perahu dicat. Kemudian bisa menjadi lotion, ya, bisa meminyaki kulit, ya, lotion. Apa sih bahasa Indonesianya? Hah? Pelembab, ya. Pelembab kulit. Kemudian bisa dijadikan sebagai alat bantu cahaya, ya. Jadi dengan si lemak tersebut nanti di atasnya dipakai sumbu kemudian dinyalakan. Nabi SAW bersabda, la huwa haram. Tidak bisa. Itu adalah haram, ya, nggak bisa karena asalnya adalah haram. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan, ya, lemak daripada bangkai, mereka merubahnya. Yang diharamkan itu adalah lemaknya untuk digunakan, diharamkan, untuk dimakan, diharamkan, ya. Akhirnya apa? Mereka memperbagus itu, merubahnya. Yang nggak boleh kan memakai dan memakannya. Akhirnya mereka jual. Nah, berubah kan? Yang dimakan bukan lemak, yang dimakan uangnya. Itu kan uangnya. Fakalu tsamanahu, mereka makan uangnya. Kan ya itulah dan diharamkan kan lemak naungkul. Kan kita mah enggak makan lemak, ya jual we. Udah gitu kita makan hasil penjualannya. Taib.
Fa fi hadzal hadits ahkam. Minha tahrimu bai'il khamri. Ada hukum-hukum berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah haramnya jual beli khamr. Wa huwa mujma'un alaih. Dan itu perkara yang disepakati konsensus ulama. Wa dzalika dalilu tahrimi syurbiha. Dan di antaranya adalah dalil akan keharaman mengkonsumsi khamr. Wa la'ana Rasulullah SAW asyaratan bisababiha. Asyaratan bisababiha. Dan Rasul SAW telah melaknat 10 orang karena sebab khamr tersebut. Ya, yang dijelaskan di kitab ini. Man syaribaha lam tuqbalu salatun arba'ina subahan wa mudminu syurabiha ka'abidi wasanin wa man syariba fid dunya lam yashrabha fil akhirah dan lain sebagainya. Pada itu wa minha 38 tahrimu bai'il maitati. Haramnya untuk jual atau menjual bangkai ya. Wa akhadha min tahrimi bai'aha najasatu. Kenapa? Karena itu najis. Karena itu najis. Wa kadzalika ukhidha min bai'il khamri wa khinzir najasatuhuma. Kemudian diambil juga hukum akan keharaman jual beli anjing dan babi. Akhirnya diambil hukumnya apa? Najasatuha. Berarti najis. Karena diharamkan untuk diperjualbelikan. Berarti khamr dengan khinzir itu najis. Kemudian wa'adul ilata fihima bin najasati ila tahrimi bai'i kulli najisin. Akhirnya karena ilat itu maka semua barang najis itu haram untuk diperjualbelikan. Karena fa'in la intifa biha lam ya'dum. Amma fil maitati wal khinzir fa innahu yuntafa'u bihima fi it'amil jawarih wa akil muttarina idza asyrafu 'alal halaki wa syurbul ghasi bi luqmatin khamran yusiguha biha idza lam yajid ghairaha wa kullu dzalika jaiz wa ma hadza yahrumu bai'uha fadal ala anna lata fi tahrim bai'ha an-najasa. Yang tadi alasan-alasan kebolehan untuk mengkonsumsi tadi ya diantaranya adalah mengkonsumsi khamr ya. Untuk apa? Untuk diantaranya. Jadi ketika ada obat yang lain untuk mengobati satu penyakit, maka dalil bahwasanya tidak ada obat dalam perkara yang haram itu digunakan. Tidak ada obat dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena ada obat yang halal. Maka tidak ada obat dalam perkara yang haram. Nah, ketika tidak ada obat, belum ditemukan obat dalam perkara yang halal, yang ada dalam perkara yang haram, diantaranya adalah najis, maka diperbolehkan. Yang satu adalah ikhtiari, karena ada pilihan yang lain, maka berobat dengan perkara yang haram jadi haram. Yang satu idtirori, yang satu adalah muttor, darurat. Nah, kalau darurat, maka berobat dengan perkara yang haram. Ketika tidak ada perkara yang halal, maka diperbolehkan. Satu ikhtiari, satu idtirori. Jadi dua hadisnya jamak. Jadi nggak bisa, itu kan temenang tuh hadisnya kia. Panaya hadis anu nggak menangkan. Ada hadis yang perbolehkan. Bagaimana? Ya kalau bisa digabungkan. Dua hadisnya diamalkan, sama-sama diamalkan. Satu hadis ikhtiari, satu hadis idtirari. 6. Kemudian minha tahrimu bai'il khinzir, haramnya untuk jual beli babi. Wa taqaddama kalam alai qariban. Wa minha tahrimu bai'il asnam, juga haramnya jual beli berhala. Walilatu fi dzalika kaunuha laisa fi manfaah mubahah. Kenapa? Karena enggak ada manfaat. Dek naon meuli patung, gitu kan? Membeli patung yang disembah oleh orang kafir misalkan, dan yang membelinya orang Islam, yang naon gitu. Wa dzalika yamna'u sihhatal bai', dan demikian karena tidak ada manfaat maka tidak sah jual belinya. Wa qad yakunu ma'nu bai'iha mubalaghatan fi tanfiri anha. Bisa jadi ilatnya kenapa tidak boleh jual beli agar mubalaghah, agar maksimal untuk menjauhi berhala. Jadi kalau diperbolehkan, disahkan jual beli berhala, nantinya bisa tadi menuntut perkara yang lain, yaitu menyembah berhala. Baik. Wa minha anna ma la yahilu akluhu wal intifa'u bihi la yajuzu bai'uhu. Perkara yang tidak halal untuk dimakan dan perkara yang tidak halal diambil manfaat darinya, maka tidak boleh dijual belikan. Jadi kan lemak bangkai itu kan tidak boleh untuk dimanfaatkan dan tidak boleh untuk dimakan, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya misalkan karena itu udah temenang makan mengkonsumsinya. Nah, kalau aya ngajualna mah meunang meureun gitu kan, dirubah istihlak gitu. Wala yahilu aklu samanihi, dan tidak halal juga memakan harta hasil jual beli tersebut. Kama fi syum ma'muzkar fil hadis.
Madzhab Syafi'i rahimahullah taala as-sahih la sabi anna yajuzu intifa'u bi syumil manati fi taliyyi sufun wal isbabiha wa ghairi dzalika ma lam yu'kal wa la yustamalu fi badani adamiyyin. Jadi dalam madzhab Syafi'i rahimahullah taala, taib as-sahih inda ashabihi, yang pendapat ashab daripada Imam Syafi'i, yajuz intifa'u bi syumil maitati, boleh untuk mengambil manfaat daripada lemak bangkai dalam apa? Dalam mengecat perahu. Kemudian dalam digunakan untuk jadi penerang, ya, bahan bakar penerang. Atau selain daripada itu, yang penting jangan dimakan. Yang penting jangan dimakan. Wala yusta'malu fi badani adamiyin. Juga tidak digunakan dalam badan manusia. Ya, tidak dijadikan sebagai duhnu badan. Wa bidzalika qala Atha bin Abi Rabah. Dan itu pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Jarir Tabari, Muhammad bin Jarir Tabari. Wa qala al-jumhur. Sementara jumhur pendapat la yajuzul intifa'u bihi fi syai'in aslan. Tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari perkara tadi aslan secara asalnya li umumin nahyi fil intifa bil maitati. Kenapa? Karena ada dalil umum dilarang untuk mengambil manfaat daripada bangkai. Ila ma khassa bidal, kecuali kalau ada dalil. Contoh, wa wal intifa bil jidil maitati al madbugh. Ya kan, bangkai. Bangkai itu kan berarti najis karena dilarang untuk dijual belikan, gitu kan? Dijual belikan. Nah, kemudian kecuali ada hadis yang menerangkan bolehnya mengambil manfaat dari kulit bangkai. Boleh mengambil dari kulit bangkai. Berarti keumuman tadi ditaksis, ada khos. Ada khos. Ya, berarti kalau ada dalil berarti boleh. Sebatas kalau ada dalil. Wa minha jawazu du'a ala man fa'ala al-muharram aw istibahahu. Taib. Bolehnya doa, ya, keburukan kepada siapa? Mereka yang melakukan perkara yang haram atau mereka yang membolehkan berbuat perkara yang haram. Wala tuhilu ala fi'lihi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam da'a 'ala al-yahudi bil muqatalah lamma hurimat alaihim syuhum fajamaluha faba'uha fa'akalu thamanaha. Wa laysa man tuhilu 'ala al-khalas min al-muharrami wal khuruj minhu dakhilan fi jawazi du'a alaihi wa dhammihi. Haitsu tuhilu 'ala al-khalasi minhu. Baik. Adalah. Qala ulama 1141. Yahrumu an yattabi'al insanu rukhsal madzahib. Haram bagi seseorang untuk mengikuti rukhsah madhab ulama dalam fikih. Mengikuti rukhsah. Ningali mana nuringan itu yang diikuti. Fa innahu yu'addi dzalika ilal inhilal fid din. Kenapa? Karena yang perkara demikian itu bisa merusak agama nantinya. Kemudian balian bagi lahu idza tara ila amrin muharram nih. Bahkan kalaupun dia mutor, terpaksa untuk melakukan perkara yang diharamkan, an yujahidan nafsahu ala tarki, berusaha semaksimal mungkin untuk dijauhi walaupun dia mutor, walaupun dia memang dalam keadaan darurat harus, ya, melaksanakan perkara tersebut. Jadi gimana? Kata ulama, tetap kita jauhi, kemudian tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi daf'ihi, untuk tidak menyentuh perkara demikian. Wa ista'inu bihi ala daf'ihi bil manzurati wal mubasyirati fi fi'li wa tarkihi. Nah, kemudian bagaimana kita berusaha, ya, untuk menghindari itu dengan apa? Dengan munzarat, ya, munzarat apa? Sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi SAW, atau dengan sesuatu yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW. Jadi kalau dikerjakan dia diancam, kalau dijauhi dia diberikan kabar gembira. Nah, itu yang diingat-ingat, fadilah. Dan sebetulnya ngaji kitab Targhib wa Tarhib itu penting, ya. Tapi bagaimana kita ngajinya? Kitabnya 5 jilid. Kitabnya 5 jilid. Tapi kitab itu penting bagi kita. Jadi ada kekuatan untuk meninggalkan perkara yang ini, walaupun dalam keadaan darurat, gitu kan. Dan juga bisa ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi masalahnya kita nih belajar ini, kitab ahkam, ya. Tahu nih mana yang sahih dalam hukum, tahu mana yang haram dalam hukum, yang halal tahu, yang haram tahu, yang sunnah tahu, yang mubah tahu. Tapi kadang-kadang nggak diberikan kekuatan untuk melakukan yang sahihnya tadi, dan tidak diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang haramnya tadi, walaupun kita tahu hukumnya dan kita tahu kekuatan hadisnya, gitu kan, ahkam. Nah, kita perlu pendorong kitab Targhib wa Tarhib.
Makanya kalau kita diibaratkan ada sepeda itu, sepeda mah ada dua nanang maju. Tapi henteu oge yang belakangnya motor, tong sepeda wae, motor. Kecuali sepeda listrik. Nah, kalau sepeda listrik oke, nya. Sepeda listrik kan roda belakangnya. Sepeda listrik misalkan, sepeda listrik. Roda belakang yang maju. Nah, roda depan stang. Nah, kalau roda belakang maju terus, tapi roda depannya nggak ada, oh bahaya. Lurusnya terus, gitu kan. Di depan jurang, terjun ke jurang. Lamun ayeuna roda depan unggul tanpa pedal dan tanpa roda belakang, da moal maju-maju. Nggak bakalan maju. Jadi perlu dua perkara tadi. Satu perkara hukum kita harus punya, ya, yaitu stang depan sehingga itu depan jurang belokkeun. Oh depan teh haram belokkeun. Oh depan teh halal lurus gitu kan. Nah, roda belakangnya adalah pemacu. Apa itu? Targhib wa tarhib. Sehingga ketika depan itu ada perkara yang haram, itu roda bisa direm, bisa mengerem gitu kan. Ketika di depan itu ada perkara yang halal itu bisa digas yang belakang. Jadi perlu. Jadi kita ngaji gini terus teh, terus terang aja bisa jadi takaburnya semakin tinggi, merasa aing teh pang benerna gitu kan, pang alusna, pang pahamna hadis gitu kan. Nah, bisa jadi demikian. Nah, makanya itu diseimbangkan ya. Jadi jauh bahasanana. Taib. Wa minha annal muharram idza hurima alai jami' ma yatal bihi mimma huwa sababun ila tahlilihi. Perkara yang haram ketika dia jadi haram, ketika diharam idza hurima, maka harum alaihi jami'u ma yata'allaqu bihi. Maka jadi haram segala sesuatu yang berkaitan dengan benda tersebut. Yang menjadi sebab akan jadi kehalalannya nanti. Maka haram gitu. Fa inna sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau khamarnya, kalau dia biarkan khamar begitu saja terus jadi cuka kan labas. Jadi halal. Tapi kalau saya lihat torohu syai'in fihi, melemparkan sesuatu ke dalamnya sehingga dia menjadi cuka, maka nggak boleh. Kenapa? Karena sababun ila tahlil. Dia buat sebab atas tahlilnya. Tapi kalau tanpa sebab dibiarkan begitu saja terus jadi khamar, ya jadi cuka misalnya. Khamar jadi cuka, labas. Gitu. Taib. Babu salam. Al-hadithul awal. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yusrifuna fi thimari as-sanatayn wa thalath. Faqala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa wasin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan mereka sedang melakukan salaf itu salam. Ya, bahasa lain daripada salam itu salaf. Islaf. Ya salaf sama aja. Wa hum yuslifuna fi thimari sanatain wa thalath. Mereka melakukan akad salam dalam buah-buahan 2 tahun dan 3 tahun. Mang saya pengen buah ieunya buah apel, tapi sekarang teh belum mulai baru mulai kecil. Biasanya ketika pas panen teh berapa harganya? Pas panen. Misalkan sakilona kalau pas panen teh begini segini harganya. Ya sudah, ini uangnya. Uangnya diserahkan, rasul malnya diserahkan. Full total, namanya salam. Full total. Nah, pas panen saya dapat siap, bukan ijon. Ya bukan ijon. Ijon mah memang membeli buah yang yang belum matang itu dijual sama pemiliknya. Yang belum matang dijual. Dia jual buah yang matang. Jadi kalau misalnya ada buah yang tidak matang, nggak masuk dalam akad. Bisa dipahami ya? Kasih perlu apel 100 kilo ke pas panen. Siap. Artosnya Pak Ustadz, ini uangnya. Dia buat beli apa. Nah, pas panen 100 kilo yang saya janjikan yang dalam akadnya. Berarti yang dipilih 100 kilo yang matang. Kalau misalkan panennya kurang 100 kilo, misalkan 10 kilonya itu nggak matang, ya setengah matang, itu nggak masuk dalam akad. Saya bilang nggak bisa ini. Tolong kembalikan yang uang 10 kilonya. Uang 10 kilonya. Nah, seperti demikian. Kalau ijon mah enggak. Ini segini dijual. Ya, setengah matang segini dijual. Engke lamun seandainya kena hama, nanti ketika pas panen, musim panen kena hama, dia nggak bisa narik uangnya. Kalau ijon, ya. Nah, kalau ini enggak. Taib. Nah, baik uangnya ada.
Kemudian falyusrif fi kirim ma'lum, hendaklah dia melakukan akad salam dalam hitungan ataupun kiloan yang maklum, kemudian dalam wazan yang maklum, literan yang kayak literan, wazan kiloan, ya, sampai kepada masa yang diketahui, ditentukan. Iraha panina mun korma misalkan bulan bulan Agustus, ya. Bulan Agustus, bulan Juli udah mulai panen. Bulan Agustus misalkan tolong datangkan kepada saya. Kemudian berapa tadi? 100 kilo. Dah. Kemudian faliakan ofil hadis ahkam jawaz salam al muajjal wa huwa mujman alaih. Bolehnya salam muajjal yang ditakhirkan. Yang ditakhirkan. Nunggu panen misal atau beli beli madu. Kang saya beli ini madu King Honey, madu sohro batunya sohro. Hah? Oh, sohro. Pakai kho ini. Sohro. Nah, ini madu bawang tunggal, ya. Kang saya perlu madu bawang tunggal ini 100 botol. Aduh, dia saya barangna Ustaz, tapi saya siap untuk mendatangkan buat Ustaz. Siap. Ari akad salam kumaha? Duitnya heula. Duitnya dulu. Kalau nggak ada tuh baik udain bidain. Nyake tolong kirim ke saya ya. Nanti kalau udah, baik. Dia nggak punya barang, dain berarti. Saya belum ngasih uangnya, dain berarti. Baik dain dengan dahin atau gimana caranya? Nggak bisa. Kalau mau salam duitnya dulu. Duitnya dulu ya. Sudah. Nanti dia kirimkan ke rumah saya. Dah, selesainya. Jauh salam muajjal. Berarti muajjal karena dia harus ngambil dulu barangnya. Muajjal berarti. Iraha aya barangna. Saminggu deui Ustaz, khalas. Muajjal. Kemudian wa amal hal fajawaz wa Syafi'i wa akharuna. Nah, adapun hal maka dibolehkan juga oleh Imam Syafi'i dan akharuna. Misalkan Kang perlu madu hal, langsung ke saat itu juga ada ya uangnya dulu. Nah, uangnya dulu langsung diambilkan kemudian disiapkan. Dibolehkan juga oleh Imam Syafi'i. Wa minha jawazu salam al muajjal wa mujam' as-sanatain wa thalath idza lam yanqati al muslim fihi fi asnaiha. Taib, bolehnya dia melakukan akad salam 2 tahun ataupun ke 3 tahun. Asalkan apa yang diserahkannya itu tidak terputus ya di tengah-tengah. Jadi terus. Biankan nanti sawatu maujudatan tilkal muddati rutbatan. Asalkan si buah tadi ada pada masa tadi 2 tahun dan 3 tahun rutbatan dalam keadaan tidak kering. Fa lam yujad lam yajuz. Kalau seandainya di tengah-tengah dia enggak ada, enggak bisa didapatkan lam yajuz, maka tidak boleh. Bal yajuzu fi muddatin yukhadhu minha. Nah, bahkan bolehnya pada masa yang si buah tersebut bisa diambil. Minha jawazu salami fil kaili waznan wa haitsu innahu adbat wa huwa jaizun bila khilafin. Bolehnya salam fil kaili waznan. Satu takarannya itu di literan, ternyata ketika diberikan itu di kilo waznan. Literan dengan kiloan gitu. Boleh. Kemudian udah syurutun fil bai'. Al-hadits awal, an Aisyah radhiyallahu anha ana qalat ja'atni bariratu faqalat katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyah fa'inini faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala uki li fa'altu فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلى أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. Salah rokat tuh. Yang di kitab yang sama dengan saya. Cetakan mana itu ya? Darul Basyair. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. Faqala khudhiha wa syariti lahumul wala fa innamal wala'u liman ataqa fa fa'alat Aisyah thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fahmidallahu wa alaihi thumma qala amma ba'du ma balu rijalin yashaytuna syurutan laysat fi kitabillahi man kana min syartin laysa fi kitabillahi azza wa jalla fa batilan wa in kana mi'ata syartin fa qada'u Allah ahaq wa syartu Allah awthaq wa innamal wala'u liman ataq. 6. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, datang Barirah kepada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saya memberikan janji kepada majikan saya, ya, bahwasanya saya siap membayar berapa yang diperlukan asal saya jadi orang merdeka. Nah, yang
diminta oleh majikannya ataupun yang disodorkan oleh Barirah adalah tisu awakin atau 9 ukiyah. 9 ukiyah. Setiap tahunnya 1 ukiyah. Berarti 9 tahun. Kerja terus buat bayar pembebasan tersebut. Kemudian kata Barirah kepada Bunda Aisyah, ini nih tolong bantu saya. 9 tahun panjang. Ya. Kemudian maka aku berkata, kalau majikan kamu setuju, saya akan siapkan 9 ukiyah tadi. Tapi walanya buat saya. Maka saya kerjakan. Kemudian kata Bunda Aisyah, kalau mau saya kerjakan. Saya siapkan. Asal walanya buat saya. Hanya Barirah datang kepada majikannya. Kata majikannya, mereka nolak. Mereka menolak. Kemudian Fajat min indihim wa Rasulullah SAW jalisun. Kemudian datang daripada mereka majikannya. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu lagi duduk. Maka ia berkata, saya tawarkan demikian kepada mereka, tapi mereka menolak. Ya, mereka menolak. Jadi Barirah mengabarkan kepada Bunda Aisyah, mereka menolak untuk menjadikan walanya milik Bunda Aisyah. Nah, akhirnya Aisyah mengabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Barirah itu sudah menawarkan kepada majikannya siap membayar 9 ukiyah asal jadi orang merdeka. Nah, siap selama 9 tahun, per tahunnya 1 ukiyah. Saya siap untuk bantu, saya bayarkan langsung 9 ukiyah, kata Aisyah. Tapi syaratnya walanya buat saya. Nah, mereka menolak. Bagaimana Rasulullah? Kata Nabi SAW, khudiha, ambil aja. Kemudian syaratkan kepada mereka wala. Wasyariti lahumul wala. Walanya buat mereka. Syaratnya. Baik. Kemudian fa'inamal wala liman atak. Tapi wala itu hanya untuk mereka yang memerdekakan. Jadi di sini nyetenanaun sok we sana setujui syaratnya buat mereka. Tapi ketika Barirah sudah dibeli oleh Bunda Aisyah, dibeli untuk dimerdekakan, maka walanya itu untuk mereka yang memerdekakan. Ya, kan we syaratkeun sok, tapi wala mah tetap untuk yang memerdekakan. Kemudian dikerjakan oleh Bunda Aisyah. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'du, ada apa nih rijal? Orang-orang memberikan syarat dengan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Baik, maka tidak ada satupun syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Syarat jual beli tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat tersebut telah batil. Walaupun 100 syarat. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka batil. Qadaullahi ahaq, ketetapan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Kemudian syaratullahi awsaq, syaratnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat. Wa inamal wala'u liman atak. Dan wala itu bagi mereka yang memerdekakan hamba sahayanya. Baik. Ini mah panjang berkaitan dengan wala. Halaman 1152. Wa fil hadisi ahkamun katsirah. Banyak hukum. Pertama, jawazul isti'anati ala nujumil kitabati bi alil khair wal fadl. Bolehnya meminta tolong untuk pembayaran ya secara bertahap tadi dalam apa? Dalam akad mukatabah. Hamba saya yang memerdekakan minta tolong kepada siapa? Ahlil khair wal fadl. Ahlil khair wal fadl. Kepada orang-orang yang memiliki sifat baik dan memiliki sifat yang utama. Yang kedua, i'anatul mukatab fi kitabatihi, membantu orang yang punya akad mukatabah. Hamba saya yang mukatabah itu dibantu oleh mereka yang mampu. Jawazu hikayati may yaqam min zalika khususan idza qasada bihi ta'rif al-ahkam. Bolehnya menceritakan yang terjadi demikian terlebih kalau maksudnya adalah untuk mendapatkan hukum. Yang keempat, jawaz tasarruf fil mar'ati fi maliha bisyara'i wal itaq wa ghairihima idza kanat rasyidah. Nah, di sini nih lihat. Bolehnya seorang wanita mentasarrufkan, membelanjakan hartanya sendiri. Harta wanita tersebut untuk menjual beli ya, untuk jual beli ataupun untuk memerdekakan hamba saya ataupun untuk selainnya seandainya dia rasyidah. Ya, seandainya rasyidah dia bisa mentasarrufkan, tasarrufnya tidak mubazir gitu. Nah, rasyidah syaratnya baru boleh. Tapi sekarang mah bukan hanya harta istrinya, harta suaminya pun ditasarrufkan gitu kan. Taib. Naon tadi? Jual beli online sana. Tokopedia dan lain sebagainya.
Nah, ka mana isna rekening cenah jadi leungit kieu cenah. Gitu kan. Kan Rosyidah, buat memerdekakan hamba saya. Wah, ajib tuh, lewat Tokopedia memerdekakan hamba saya. Nah, kemudian annal kitabata takunu ala nujum. Taib kitabah, mukatabah membayar akad hamba saya mukatabah ala nujum. Dicicil ya. Haitsu inna kitabata kanat ala tis'i awaqin. Fi kulli amin uqiyah. Kenapa? Karena mukatabahnya Barirah tadi dicicil selama 9 tahun, setiap tahunnya adalah 1 uqiyah. Baik. Yang keenam, jawazul kitabati wasiba biha, bolehnya mukatabah dan disunahkan mukatabah. Misal kalau nanti zamannya misalkan ada hamba saya lagi misalkan, merdekakeun, tingkatan tertinggi ya mah, merdekakan. Tapi saya nggak punya duit teh kecuali ini gitu kan. Nya geus satu mukatabah. Jang merdeka mau bayar 8 juta. Ya, sok silakan untuk bekerja tiap tahun nyicil 1 juta atau tiap tahun 1 juta, tiap bulan 1 juta. Kalau udah 9 juta kamu bebas, saya membebaskan kamu. Udah, boleh. Mubadarah ila ijabati sa'il, bersegera ketika mengabulkan permintaan seseorang. Jadi mubadarah. Ini kan ukiyah kan bukan hitungan yang kecil, ukiyah kan hitungannya besar, apalagi 9 ukiyah. Minta kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, langsung dikabulkan oleh Bunda Aisyah. Tenang, sok saya siapkan. Kemudian jawazu fasl kitabati idza ajazal mukatabu nafsahu. Boleh menggagalkan, mengcancel mukatabah ya, kalau seandainya si hamba saya tadi tidak mampu untuk menyelesaikan pembayarannya. Tidak mampu untuk menyelesaikan pembayarannya. Yang ke-10, jawazu iktisabil mukatab bisuali. Bolehnya iktisab mukatab bisual. Kasabnya mukatab ya dengan permintaan. Tadi kan jawazul kitab atau isibab ya. Bolehnya mukatabah dan disunahkan. Kita yang mengajukan. Nah, di sini bolehnya yang mukatab dia yang mengajukan permintaan. Gan saya mau merdeka, boleh enggak? Oh ya, mangga wae, sok. Siapna seberapa? Siapna 5 juta atau 5 juta malit pisan atuh. 8 jutanya, 8 juta siap. Baik. Kemudian halaman 54-nya. Sihatu syartil itki fil bai'i wala yafsud asyartu. Ila idza qulna bi sihatil bai'i wa fi qawli Syafi'i asuma as-sihah. Sahnya syarat itki fil bai'i. Sahnya ada syarat pembebasan dalam bai'. Di sini apa? Dia kan pengennya merdeka, Barirah itu, ya. Kemudian minta dibantu oleh Bunda Aisyah. Akhirnya Bunda Aisyah siap untuk membantunya, tapi syaratnya adalah wala tadi. Syaratnya adalah wala. Walanya bagi Bunda Aisyah. Wala yufsidu asyartu. Maka syarat tersebut tidak rusak. Syaratul itki fil bai'i. Syaratul itki fil bai'i. Berarti kan Bunda Aisyah itu sebetulnya kan membeli Barirah kan. Ya, tapi syaratnya Barirah itu pengen jadi merdeka gitu. Pengen jadi merdeka. Jadi syarat dibeli tapi dengan syarat dimerdekakan. Dibeli dengan syarat dimerdekakan. Baik, kemudian sihatu syaratil wala lil bai'. Sahnya pensyaratan wala bagi yang menjual bai'. Wa huwa dzahir hadis fi qawlihi wa syaritil amul wala ya'zan salasa fi aqdin batilin. Wa idza sahal aqdu falyafsidu asyartu fi ikhtilaf fi madzhab Syafi'i. Al-qaul bi butlanihi muwafiqun li alfadzil hadis wa siyaqihi. Nah, sekarang gini. Sahnya syarat wala bagi yang menjual. Dan itu sebagaimana hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wasyaritil amul wala tananaun. Sok silakan ambil Barirah, kemudian syaratkan walanya buat mereka. Dan Nabi SAW tidak akan menyetujui dalam akad yang batil. Makanya Nabi SAW mengatakan syaratkan kepada mereka walanya bagi mereka. Wa idza sahal aqdu, sah sekarang akadnya. Fal yafsudu asyartu. Nah, akadnya mah udah sah. Nah, ketika akadnya berlangsung tadi, apakah syaratnya jadi fasid atau tidak? Nah, ini ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i. Al-qaulu bi butlanihi muwafiqun li alfadzil hadis wa siyaqi. Nah, ketika terjadi akad, nah syaratnya jadi rusak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat.
Kenapa? Karena syariat al-wala'u liman a'taq. Wala itu bagi mereka yang merdeka. Siapa yang merdekakan? Yang membeli, bukan yang menjual. Yang membeli, bukan yang menjual. Nah, maka muwafiqun li al-fadil hadis. Maka pendapat dalam mazhab Syafi'i batalnya syarat tersebut sesuai dengan lafaz hadis ini. Baik. Kemudian al-khamis. Kenapa al-khamisnya? Al-khamis asyar. Sebutul wala lil mu'tik. Baik, tetapnya wala bagi yang memerdekakan. Waqad ajmal muslimun alih, dan itu adalah kesepakatan atau konsensus ulama ijma. Kemudian sawaun kana abdan aw amatan, sama hamba saya laki ataupun hamba saya perempuan. Kemudian sadis asyar, la wala liman aslama ala yadayhi rajulun. Tidak ada wala bagi mereka yang mana berhasil mengislamkan seseorang. Jadi tidak ada bagian waris di situ. Wala bagian waris ada bagi mereka yang memerdekakan hamba sahaya. Nanti kena bagian waris. Ya, tapi kalau memerdekakan seseorang, mengislamkan seseorang, nisbat maulanya dapat. Dapat, tapi ketika masuk ke bab waris nggak dapat, ya. Kemudian sabi asyar, sebutul wala lil muslimi alal kafiri wa aksihi li umumil hadis fi kulli man a'taq. Adanya wala bagi muslim ataupun kafir ataupun sebaliknya. Taib lil muslim alal kafir. Bagi orang muslim di sini lil muslim alal kafir, bagi muslim yang merdekakan kafir ataupun aksuhu. Ya. Ini perlu dicek lagi nanti. Li umumil hadis fi kulli man a'taq. Ya, kenapa? Karena wala tidak ada qaid muslim di situ, ya. Tidak qaid muslim. Kemudian asamin asyar i'timarul ma'muri bi amril amiril qudwati wal mubadarati ilaihi. Baik. Kemudian i'timar, ya, i'timar. Memakmurkan perkara yang diperintahkan dengan perintah daripada seorang yang memerintah yang dijadikan sebagai panutan. Ya, jadi segera melaksanakan yang diperintahkan. Wal mubadarah ilaihi. Ketika Nabi mengatakan khudhiha wasyritilahumul wala, katakan innamal wala liman a'taq, nah langsung dikerjakan. Syariatul khutabi lil a'immati wal kibar. Disyariatkannya khutbah bagi para imam, ulama, wal kibar dan orang yang senior. Lil amri yahdutsu min wuqu'i bid'atin aw mukhalafatin li syar'i. Ketika ada satu perkara yang mukhalafah dengan syariat, harusnya itu seorang imam atau pemimpin satu negeri, pemimpin satu kaum itu langsung berkhutbah untuk menjelaskan perkara yang benar. Liyatabayyana dzalika linnasi sawabuhu, ya, untuk menjadi jelas bagi orang mana yang benar daripada perkara tersebut. Min khata'ihi munakiran ala ma yukhalifu asyar. Baik, mengingkari perkara yang berlawanan dengan syariat. Al-Ishrun yang 20. Istimalul adabi fil khutbati wa husnil isyrati. Menggunakan adab yang baik dalam khutbah dan muasyarah yang baik, berhubungan yang baik. Bagaimana? Wa jamilil mau'idhah, dengan mau'idhah yang bagus. Seperti perkataan Nabi SAW, ma balu aqwamin. Nabi nggak bilang muayyan langsung. Muayyannya siapa? Ahlu Barirah atau majikannya Barirah. Tapi nyebutnya ma balu aqwamin. Ada orang yang memberikan syarat yang mana tidak masuk dalam kitab Allah atau bertentangan dengan kitab Allah. Jadi disebutnya mujmal. Nah, jadi kita pun demikian. Jadi ketika walam yuwajihu sahibu syarti al-mukhalif bi'ainihi, tidak langsung menunjuk kepada orang yang tadi yang mukhalafah. Jadi di antara adab kesatuan hati, contohnya udah ada di sini. Adab kesatuan hati. Ketika ada saudara kita yang berbuat salah, kita tidak langsung mengkoreksinya dengan menunjuk orangnya. Bagaimana cara mengkoreksinya? Di majelis umum. Dengan sigot umum. Sehingga dia tidak merasa disalahkan. Tapi dia akan merasa salah nantinya. Taib ya sallallahu alaihi wa sallam min ghairi fadhihatin wa syinatin alaihi. Dengan tanpa membuka aibnya depan umum. Ya, kalau kita langsung menunjuk, nah si fulan kan memberikan syarat selain syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan coba lagi kata jelemanya. Nah, Nabi kan kayak gitu. Jadi orang akan menganggap buruk kepada dia. Nah, untuk menyatukan hati masyarakat. Kalau hati masyarakat jadi satu, nusratullah akan turun. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun dan keberkahan akan turun. Nah, bagaimana menyatukan hati tersebut? Maka Nabi buat uslub seperti begini. Ketika menyalahkan seseorang,
di depan umum, maka buatlah dengan uslub mujmal, ya. Baik, alladzi wa yushruna tabda'ul khutab bihamdillahi ta'ala wa tsana alaih. Dimulai khutbahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 22. Syariatu qali amma ba'du fil khutabi ba'da hamdillahi wa tsana alaihi wa salatu rasul sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya untuk mengucapkan amma ba'du, bukan wa ba'du. Amma ba'du. Wa ba'du enggak tahu di mana, ya. Wa ba'd misalkan. Nah, itu enggak tahu dari mana. Amma ba'du dalam sunnahnya. Baik. Setelah apa? Setelah pujian kepada Allah dan setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23. At-taghlidu fi izalati munkar. Baik, keras dalam menghilangkan kemungkaran. Wal mubalaghah fi taqbihihi. Kemudian keras juga dalam memberikan kesan buruk akan kemungkaran tersebut. Yang ke-24, jawazus saja'i fil kalami ghairul mutakallifi lahu atau ghairul mutakallifi lahu. Bolehnya saja. Ya, saja itu apa? Urutan atau uraian dalam syair, dalam kalam, ya. Jadi sehingga kalam tersebut menjadi indah. Contoh tadi. Contohnya naon tadi? Akhirnya qaf semua. Naon tadi? Jadi pode. Nah, qada'ullahi ahaq wa syatullahi awsaq wa innamal wala'u liman a'taq. Semuanya qaf semua. Itu saja tuh. Boleh saja. Tapi ghair mutakalif tidak terlalu dibuat-buat. Ya, tidak terlalu dibuat sehingga jadi panjang gitu kan. Enggak. Kalau biasa-biasa aja boleh. Kemudian hadis yang kedua. Masih banyak teh. 3 hadis. Oh, 2 hadis sampai akhir. Nah, sampai bab sebelum tukar penukaran uang ya. Ya udah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu kana yasiru ala jamalin fa ya farada an yusayyibahu falahiqani nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mithlau qala bi'anihi bi uqiyah. Qala la thumma qala bi'nihi fa bi'tu bi uqiyah wastathnaytuhum lanahu ila ahli. Falamma balagtu ataituhu bil jamali fa naqadani thumma raja'tu fa arsala fi ithri faqala atarani makastuka li akhudha jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa la laka. Nah. Mana ceritanya? Hari teh ke mananya? Ini teh. Pak iya kan sih? Stop. Bentar. Nah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya beliau itu lagi berjalan, ya, naik unta. Untanya lambat, ya. Kemudian dia bermaksud untuk memberikan unta tersebut. Kemudian Nabi SAW datang, kemudian memanggil Jabir bin Abdullah. Kemudian wadarabahu wada'ali wadarabahu fasara sayran lam yasir mithlau. Kemudian memanggil saya, kemudian Nabi SAW memukul unta tersebut. Tiba-tiba unta tersebut jadi jalan yang mana tidak jalan seperti semula, ya. Jadi cepat karena sudah dipukul oleh Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, katanya mau dikasih. Pas dipukul itu jadi cepat. Wah, atau unta cepat gini mah, ini biukiyah. Udah jual itu. 1 ukiyah. Kata Jabir, lah, enggak. Kata Nabi SAW, ini jual lah. Maka dijual lah kepada Nabi SAW biukiyah. Tapi saya minta syarat kepada Nabi SAW, ini kan masih syarat nih.
Syaratnya apa? Syaratnya naik unta ini sampai ke rumah. Sampaikan, saya nggak punya kendaraan yang lain, gitu kan. Jadi kayak di jalan, misalkan nu kabita ningali misalnya ningali ningali motor. Kan iya motor PCX mau dijual nggak? Ah, mau dijual kan. Harganya teh dulu teh beli 24 mulanya. Aing mau beli harganya 30. Hah? 30 juta cenah. Udah Kang ini motor jarang langka nih. Udah saya mau beli 30 juta misalkan. Ini sok atuh siap siap siap. Teh mikir-mikir ai balik make naon ya. Ya gitu kan. Ayeuna mah masih kena aya Grab, kasih we langsung. Da kita naik kendaraan tersebut sampai ke rumah kita sudah bukan hak kita kalau dia sudah transfer kepada kita. Itu udah haknya dia. Nah, maka kita kita syaratkan kepada dia, "Kang, boleh tuh ini sampai ke rumah saya, nanti Akang ambil di rumah." Gitu kan, karena memakai barang dia. Dah, intinya seperti itu. Udah gitu, ketika saya sampai ke rumah ya, saya mendatangi Nabi SAW bawa onta. Fanaqadani. Akhirnya Nabi SAW memberikan uang tersebut kepada saya. Ya, akad jual belinya sudah. Ya, udah gitu dikasih uangnya, begitu saya pulang. Pas saya pulang, Nabi SAW mengirim orang. Ya, nggak lama setelah saya keluar. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, yaitu menyampaikan, apakah kamu kira saya akan mengurangi harga tersebut atau di unta kamu ada aibnya sehingga saya minta pengurangan harganya? Kira-kira, nah Nabi datang deh, itu senang ngirimkan utusan buat yang ada aib di untanya gitu kan. Maka kan dibawa untana buat yang mau ditunjukkan aibnya gitu. Kata Nabi SAW, khud jamalaka wadarahim, maka uang dirhamnya kan udah dipegang satu ukiahnya. Akhirnya itu untanya ambil buat ente, uangnya juga ambil, silakan. Fahuwalaka, itu buat kamu. Diberikan lagi kepada Nabi SAW. Ajib ya. Saya pengen tuh barudak ieu terus siga kararionya, Masya Allah. Jadi ya siga tadi kasus iPhone. Kasus iPhone. Ya, siga kieu kasusna. Nah, pokoknya seperti itunya. Kemudian di antara faedah ya, faedahnya. Pertama, halaman 58. Tafaqudul amir wal kabir wal alim ahwala ashabihi. Seorang amir, seorang pemimpin, seorang ustadz, seorang mudir, ya seorang pemimpin di perusahaan ataupun di masyarakat, hendaknya dia memperhatikan bagaimana keadaan rakyat. Keadaan rakyatnya. Wasu'alim an ahwalihim. Bertanya akan keadaan rakyatnya. Udah gitu, wayanatihim alaiha. Kemudian membantu mereka bima tayassara min halin aw malin, dengan yang mudah, entah itu dengan keadaan ataupun dengan harta, bisa dengan tenaga ataupun dengan yang lainnya. Au duain, atau doa fi safari wal hadri, di safar ataupun di mukim. Jadi amir yang baik, pemimpin yang baik. Ini mah kalau udah punya pesantren misalnya kata. Jadi si ustadznya harus paham. Bahkan saya dapat laporan dari beberapa orang, ada satu mudir pesantren ya, sampai bau santrinya aja tahu. Bau santrinya aja tahu. Wah, ieu mah rada ieu sih karena ieu si fulan mah emang jarang mandi gitu kan. Jadi sampai baunya pun tahu. Oh si fulan, oh si fulan, si fulan. Menandakan apa? Muasyarah dengan santrinya itu sangat dalam. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian istimalu makarimul akhlaqi fi dzalika. Menggunakan akhlak yang mulia dalam perkara demikian. Dalam tafaqulul ahwal. Bian yaj'ala ma yaf'alu min al-i'anati ala sabili muawadati. Pengen bantu tapi meh rada aya izah. Kumaha judulna dibeli. Da lamun dibere langsung mah kalau dikasih langsung, wah cenah urang segala pikarunyaeun batur wae gitu kan. Kalau dibeli mah dia punya izah, saya akan menjual barang saya. Saya menjual barang saya. Dah. Taib ala sabilil muawadah. Ala sabil membantu tapi ada muawadah. Muawadahnya uang dengan barang tadi. Liyutayyiba khatira ma yaf'alu dzalika mau, agar hatinya merasa tenang. Dalam diberi langsung mah dia merasa saya tidak sehina ini gitu kan. Saya tidak sehina ini sehingga harus dikasihani oleh orang lain gitu. Wa yakunu qasdu bidzalika thawabul akhirah. Maksudnya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat. Jadi menek ngabantuan batur itu karunya ibu-ibu dagang beli barangnya. Ya kadang-kadang ibu-ibu tersebut pun ketika dia dikasih pun dia akan merasa terhina. Kasih, beli barangnya. Hayang mereka berapa? Hayang mereka juta, yang beli barangnya sejutaan. Beli barangnya atau bu, abi orang sedang seberahan 200.000, udah 200.000, 200.000, 200.000 tambahannya ibu. Aduh, Pak, iya artosna langkung kangge ibu. Dia akan merasa punya izah karena barangnya habis.
ya. Taib. Nah, membantu membantu santri-santri gitu kan yang dagang kitab, dagang madu, dagang baju nya, dagang habatus sauda dan lain sebagainya. Dibeli barangna tong mere duitna gitu. Duitna mah kas ieu uturos we. Taib. Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam ajabin fi jamalihi wa i'tahi iyahu thamanahu. Jawazul muhawarah fil bai'i wa thamanihi. Taib, bolehnya muhawarah, berdiskusi tentang jual beli dan barangnya. Munaqasah halal musawamah. Boleh munaqasah halal musawamah. Boleh tawar menawar. Boleh tawar menawar. Wa ma badal aqdi wa istiqrar thamani wa thamatu fatajul mumakasah. Nah, tidak boleh tawar menawar lagi kalau udah jadi akad jual beli mah. Kasabaraha ieu 1 juta cenah. Pabeli 1 juta teh ieu kebiasaan urang ya, kebiasaan urang. Mun dagang mun meuli di pasar. Kang ieu sabaraha? Buah teh. Sakilo 15.000, Bu. Cenah. Geus. Beres, setuju 15.000. Pas barangna di kilo sakilo nu dikeluarkeun atuh 17.000 lah cenah. Ari ibu tadi teh geus 15.000. Karena budget 13.000 kan udah akad tadi. Sudah akad. Kalau udah akad ya sudah selesaikan. Selesaikan. Baik. Kemudian jawazu talabil bai mimman lam ya'rid sil'atu lil bai. Bolehnya kita menawarkan untuk membeli walaupun dia sebetulnya tidak bermaksud untuk menjual. Paham? Dia tidak bermaksud untuk menjual, tapi boleh kita menawarkan diri untuk membeli barang tersebut. Ya lagi ngaji offline. Ningali sepeda nangkring. Sat, sepeda mah diical. Enggak ada niat mau jual sepeda misalkan. Nah, ya naon gitu. Yang udah sepeda we. Sabaraha? 10 juta we nya san. Siap. Mangga. 10 juta mah silakan untuk diambil. Baik. Kemudian al-mubadarah ilal wafa. Baik, bersegera untuk menunaikan janji tadi. Wa in kana wajaba ala sabilil munkaramati batinan. Jadi segera untuk tunaikan. Tadi apa? Mensyaratkan untuk sampai kepada keluarganya Jabir. Setelah sampai dibawa lagi itu unta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu di rumah Jabir bin Abdullah teh. Rumahnya itu di Jabalusila. Ya, Jabalusila. Masjid Nabawi itu dekat, kurang lebih 1 kiloan. Dekat daripada disapar diambil oleh Nabi, dia jalan kaki, mendingan di rumah dikirim ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tarbiyatul ashab wal atba bi husnil muamalah. Nabi SAW mentarbiah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk muamalah yang baik. Wa tanbihum ala dzalika bil qali fi husni fi'lihi. Kemudian memperingatkan mereka dalam perkara husnul muamalah tadi dengan perkataan dan perbuatan. Jadi ada satu orang yang berkata, kudu nama ulama teh boga bisnis. Kenapa? Karena ulama bakal jadi contoh dalam muamalah yang benar. Ya, makanya ulama harusnya ustadz dia punya bisnis, walaupun bisnisnya kecil, tapi bisa menunjukkan kepada umat bagaimana cara berbisnis yang benar. Salam siga kieu, jual beli siga kieu, tukar menukar uang siga kieu, dan lain sebagainya. Jadi ada contohnya. Nah, kalau ulama nggak terjun, ustadz nggak terjun dalam jual beli, nanti nggak ada contoh umat, sehingga umat pasti akan lalai dalam perkara muamalah, ya, mana yang benarnya. Taib. Kemudian wa fihi al-mubadar ila taslimil mabi' ila ba'i waqta taslimhi. Bersegera untuk menyerahkan perkara yang dijual, barang yang dijual kepada yang ilal ba'i, kepada yang menjual, kepada yang membeli. Wa naqadal mus'awanya. Taib ilal ba'i waqta taslimihi wa naqadal mushtari as-samana aqibat taslimihi. Nah, ketika Jabir bin Abdullah sudah menyerahkan barangnya kepada Nabi SAW, maka Nabi langsung membayarkan uang unta tersebut. Ya, langsung dibayarkan. Anal hibata la taqau ila alal a'yan ba'da qabdiha. Nah, hibah itu bisa dihibahkan kalau dia sudah pegang. Kan Nabi mau menghibahkan tadi kepada Jabir bin Abdullah, maka Nabi harus qobat dulu. Ya, misalkan, ya Rasulullah, ini mau dijual, ya saya beli 1 uqiyahnya. Ya udah 1 uqiyahnya. Udah Jabir itu di rumah. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada Jabir, "Bir, mun orang Sundanya, ade, Bir, geus eta mah onta teh jang antum. Jang antum." Nah, enggak, Nabi mencontohkan si barang tersebut harus dikobat dulu oleh Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi SAW baru dihibahkan. Ya, jadi barang nacan sampai kurang geus dihibahkeun. Ya, kita pesan barang online, mau menghibahkan barang tersebut, barangnya belum sampai kepada kita.
Terus kita udah hibahkan kepada orang lain. Contoh Nabi SAW, barang tersebut dipegang oleh kita, ya udah gitu baru diserahkan kepada orang lain. Adalah lafadz khud sharihun fil hibah. Lafadz khud itu sharih dalam hibah. Khud jamalaka wa dirhamaka wa darahimaka. Ambil unta Anda dan ambil dirham Anda. Ina idhafata jam' wa darahim ila Jabirin idhafatu ihsanin wa takarrumin bidal qalihi fa huwa laka. Jadi jamal luka darahimuka idhafah kepada Jabir itulah ihsan dan takarrum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa laka dan artinya adalah itu adalah menjadi milik Jabir. Wa dzalika yutamu sababain aduma immal ikhbar amma kana fi dhamirihi sallallahu alaihi wasallam wa ma in sya'a tamlik lahu. Nah, kelas itu yang bisa disampaikan dulu ya. Udah jam 9 nih. Tapi sadis deui nya sakagoknya. Henteu ieu sampai ke bab riba. Sadis deui nya. Al hadis sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'u rajul ala bai akhihi wala yaktubu ala khidmati akhihi wala tasallu mar'atu talaqa ukhtiha litaqfa'a ma fi ina'iha. Nah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang untuk seorang orang kota menjual barangnya orang kampung. Salatnya orang kampung tidak tahu harga kota, ya udah dibahas. Wala tanajashu, najas. Orang menawar barang padahal dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut, hanya untuk dinaikkan harganya. Wala yabi'u rajul ala bai akhihi. Tidak boleh seseorang dia menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya, enggak boleh. Dan tidak boleh seseorang melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Baik. Dan tidak boleh seorang wanita meminta seorang, ini pelakor judulnya, meminta seseorang untuk menceraikan istrinya. Ya, untuk menceraikan istrinya kemudian agar dia bisa menikahi orang atau laki-laki tersebut. Beda. Kalau seandainya dia minta dinikahi, mah beda. Ya, si perempuan minta dinikahi oleh seorang laki-laki. Berarti kan minta dimadu. Nah, itu mah nggak masuk dalam ini. Ini mah judulnya kalau dia minta untuk menceraikan istrinya yang sah. Type. Halaman 61. Tahrimul khitbah ala wajhil madhkur. Haramnya khitbah. Mujma' ala idza sara bil ijabati. Kalau dia sudah menjawab. Can ngajawab mah tenan naon. Neng ieu anu ngalamar kumaha kieu. Cek bapana teh. Kumaha neng? Neng dia mah lamun cicing wae berarti neng setuju. Ya udah berarti ijabah itu. Kalau neng teh setuju berarti neng kudu ngomong. Nah, teh ngomong wae berarti setuju. Nah, kalau udah begitu maka tidak boleh untuk dilamar oleh orang lain. Kemudian selanjutnya tahrimus sa'yi fit tafriqi baina mar'ati wa zawjiha. Tidak boleh melakukan usaha agar seorang suami dia menceraikan istrinya. Tidak boleh. Baik. Ada. Al-isyarat ila tahrimil hasad linas. Baik, isyarat tidak boleh hasad terhadap manusia. Wa nazar ila ma fi aidihim. Kuna melihat perkara yang ada di tangannya. Lis istisyari bihi anhum au zawalihi mutlaqan. Sehingga apa? Hasad tadi kan. Dia melihat nih suami dengan istri. Oh, mesra pisan. Ya, mesra. Ustad jeung ustadah. Mesra we sok diposting dina Facebook jeung Instagram. Ustadna make sorban, ustadahna make cadar. Aduh, senanya ieu romantis pisannya. Geus ustad jeung ustadah adanya. Hasad orang teh. Hanya apa? Mulai bertanya. Ustad punten eta pertarosan. Terus tanya. Aduh, Ustad abi teh salah sama cenah. Hoyong gaduh suami siga Ustad cenah. Oh, gitu kan. Modus, gitu kan, modus. Akhirnya apa? Karena dia punya sifat hasad, dia ingin nikmat tersebut hilang daripada istri Ustad tersebut. Jadi udah hubungan panjang, akhirnya dia melamar kepada si perempuan tersebut tidak mau dijadikan yang nomor 2. Pengennya nomor 1. Pak Ustad, ceraikan istri Pak Ustad sekarang, baru Pak Ustad boleh nikah dengan saya. Nah, kalau demikian ya sudah. Itu namanya hasad, ya. Kalau dia tidak punya sifat hasad, dia siap untuk jadi nomor 2. Berarti nggak punya hasad, dia tidak ingin nikmat tersebut punya suami yang baik itu hilang daripada wanita tersebut. Jadi kalau poligami itu ngobrolnya. Nah, al-isyaratu ila ridha bil maksum. Isyarat untuk ridho dengan apa yang telah dibagikan. Wa idza tuliya bi talabi lama yajuzu talabu wa lama yajuzu talabuhu wa adamu ridha. Fal yas'alillah ta'ala duna ghairihi wa in kana labudda sa'ilan fal yas'alis salihin. Baik.
Al-isyaratu an-nazar ila man huwa dunaka fid dunya. Isyarah untuk melihat orang yang lebih rendah dalam perkara dunia, ya. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam unzur ila man huwa dunaka. Lihatlah dalam perkara dunia orang yang ada di bawah Anda. Jadi walaupun seseret-seretnya kita masa pandemi ini, ada orang yang lebih seret daripada kita. Walaupun dia orang paling seret di dunia, ada orang yang lebih parah dari dia. Siapa? Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah Subhanahu susah selama-lamanya. Susah kita selama pandemi ini aja. Udah, suatu saat pandemi ini akan hilang. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini kagoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagok. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Wa iyyakum.